Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan apa itu tentang COVID-19 atau virus corona. Yang kedua adalah social distancing, yang ketiga adalah stay home, dan yang keempat adalah lockdown. Nah, yang pertama itu adalah COVID-19 atau virus corona. Virus corona ini adalah sebuah virus yang menyebabkan saluran pernapasan terinfeksi. Yang terinfeksi atas ringan, contohnya seperti batuk-batuk, pilek, dan demam tinggi. Virus corona ini pertama kali terdeteksi pada bulan Desember 2019, tepatnya di Wuhan, Tiongkok. Virus corona ini telah menyerang berbagai negara, terutama di Indonesia. Yang kedua adalah social distancing. Nah, social distancing ini adalah mengurangi aktivitas yang berhubungan di luar rumah agar bisa terhindar dari penyebab virus corona ini. Yang pertama itu ada hal-hal yang perlu diterapkan dalam social distancing ini adalah yang pertama itu bekerja dan belajar di rumah. Yang kedua, menjaga jarak minimal 1-2 meter dari orang lain. Dan yang ketiga itu adalah serajin-rajin mencuci tangan minimal 20 detik. Yang ketiga adalah stay home. Nah, stay home ini adalah mengisolasi diri atau tetap berada di rumah. Contohnya itu agar bisa terhindar dari penyebaran virus corona ini. Nah, hal-hal yang perlu diterapkan selama berada di rumah itu adalah selalu menjaga kebersihan diri, kesehatan, dan selalu mengkonsumsi vitamin agar menambah daya tahan tubuh. Dan yang ketiga itu dan yang keempat itu atau yang terakhir adalah lockdown. Nah, lockdown ini adalah situasi di mana yang melarang warganya untuk beraktivitas atau mendekati zona darurat atau biasa disebut dengan zona merah. Lockdown juga bisa berarti adalah orang yang menutup perbatasannya dan melarang orang untuk beraktivitas atau keluar masuk ke negaranya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Jika kurang paham dengan penjelasan saya, silakan lihat video yang akan saya tampilkan berikut. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai BNI, hai Movers, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona, maka video kali ini juga akan memberikan edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus novel corona. Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses. Namun, ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan.
Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor SR 0202-270-2020 tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap pegawai melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Diharapkan, Organisasi Business Continuity Management atau BCM, yaitu Crisis Management Team atau CMT, maupun Emergency Task Force atau ETF yang ada di segenap divisi atau satuan atau unit maupun wilayah atau cabang atau sentra dapat berjalan baik dalam mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan dalam keadaan darurat serta mengupdate dan mengaktifkan call tree dalam hal terjadi kondisi darurat untuk dapat menghubungi dan mengetahui kondisi pegawai beserta keluarga. Begitulah informasi seputar virus corona yang harus kamu ketahui. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Kenapa harus mencuci tangan secara teratur? Virus penyebab COVID-19 bisa hidup di permukaan benda tanpa inang hingga berjam-jam. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau cairan pembersih dapat membuat virus mati dan mencegah penyebaran. Situasi dalam kerumunan dapat meningkatkan peluang tertular COVID-19. Saat seseorang batuk atau bersin, cairan partikel kecil keluar melalui hidung dan mulut yang mungkin terinfeksi. Jika terlalu dekat, virus berpotensi terhirup melalui udara. Setidaknya, jaga jarak hingga 2 meter. Kemudian, hindari menyentuh area wajah. Tangan menyentuh banyak permukaan sehingga memungkinkan virus menempel. Jika tangan yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau yang mempunyai kelenjar, potensi terinfeksi virus COVID-19 semakin besar. Pastikan Anda dan di sekitar bisa bernafas dengan baik dan sehat tanpa gangguan, termasuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau masker, atau bisa menggunakan bagian dalam siku. Jika merasa tidak sehat, gunakan masker agar tidak menulari orang lain di sekitar Anda. Jangan lupa ganti masker secara berkala.